Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 7. Di video sebelumnya, Pak Tigoy telah bersedia untuk bertarung bersama Kang Roland. Setelah itu, Kang Roland dan Neng Ana mengantarkan Nana dan Pak Tigoy keluar dari ruangannya. Lalu, Neng Ana yang penasaran pun menuturkan, "Pergi? Mengapa kau katakan itu? Aku tidak akan pergi kemanapun." Beberapa waktu kemudian, di dalam kantor bidang pemerintahan, Kek Barok datang untuk melapor. "Yang Mulia, Anda tidak hanya melatih para pasukan penduduk, tetapi juga merakit sebuah pernyataan. Kita hanya punya setengah dari persediaan kota. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bertahan sampai musim penyerangan monster. Apa yang kita lakukan?" Mendengar hal itu, Kang Roland pun menjawab, "Aku mengerti. Ambil saja semua dari tempat penyimpananku. Jangan cemas, jika kita gagal mempertahankan kota perbatasan, aku yang pertama akan pergi." Kemudian Kek Barok menambahkan, "Saya mengerti Yang Mulia." Tetapi, belum sempat Kek Barok menyelesaikan ucapannya, Kang Roland sudah memotongnya. "Pergi saja dan selesaikan urusanmu." Lantas, Kek Barok pun pergi dari sana. Tepat setelah pintunya tertutup, Kang Roland pun berpikir, ini seperti kelompetku telah terkuras semua. Kita bahkan harus memakai simpanan pribadiku. Jika pertahanan kota perbatasan hancur, aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak punya cara untuk mundur." Tepat setelah itu, tiba-tiba Night Angel pun muncul di sana, lalu menuturkan, "Kau tidak harus berbohong dengannya. Kau tidak pernah berencana untuk meninggalkan kota perbatasan, bukan?" Mendengar ucapan Night Angel, Kang Roland pun sedikit terkejut, lalu membalas, "Hidup sudah terasa sulit. Ada suatu hal yang tidak seharusnya harus terlihat." Lalu Night Angel pun menuturkan, "Aku tidak pernah berpikir hal tidak masuk akal yang kau sebutkan. Jika hidup pangeran begitu sulit, bagaimana dengan hidup seseorang seperti kami? Walau kau tidak menjadi raja, selama kau selamat selama 5 tahun ini, kau akan menjadi pemenangnya. Dan daripada kau cemas tentang hal ini, kau lebih baik berjalan-jalan dengan Ana beberapa kali. Aku takut dia tak punya banyak waktu yang tersisa." Dengan santainya, Kang Roland menambahkan, "Aku percaya dia akan selamat pada musim penyerangan monster iblis. Dia mengatakan tidak akan kalah dengan mode penyiksaan iblis. Jadi aku percaya padanya." Mendengar ucapannya, Night Angel pun menimpali, "Kau benar-benar percaya kepada penyihir? Kami adalah seseorang yang dikutuk oleh iblis." Sembari tersenyum, Kang Roland menjawab, "Mengapa tidak? Aku percaya padamu juga." Mendengar hal itu, mereka berdua pun terdiam sesaat. Lalu Night Angel berkata lirih, "Itu benar-benar bukan kebohongan." Kang Roland pun membenarkan hal itu. "Apakah kau masih mendeteksi kebohongan?" "Tentu saja, aku tidak pernah banyak berbohong juga." Tiba-tiba mereka mendengar suara kegaduhan dari luar. Kemudian Night Angel berjalan menuju jendela, sembari membalas, "Mengapa begitu ribut di luar? Aku akan memeriksa apa yang terjadi." Setelah melihat keluar dari jendela, Night Angel tampak terkejut. "Salju, ini salju." Mendengar ucapannya, Kang Roland pun membalikkan badannya ke arah jendela sembari berpikir, ini waktunya memeriksa Carter dan juga Ren X setelah melewati 2 hari juga. Beberapa saat kemudian, di sebuah lapangan pelatihan, terlihat salju sudah menutupi lapangan tersebut. Saat itu, Ren X sedang menembakkan senapannya ke arah papan target. Lalu, ia pun berkata, "Aku mengenainya. Aku mengenainya lagi." Disaksikan oleh Kang Roland, Bagas Carter, dan juga Kek Barok. Kang Roland pun mendekati Ren X lalu menuturkan, "Bagaimana proses latihanmu?" Ren X yang kaget didatangi oleh Kang Roland pun membalas, "Lapor Yang Mulia, saya telah menangkap setiap hal yang telah Anda sebutkan." Mendengar jawabannya, Kang Roland pun berpikir, ya begitulah petarung. Dia dapat belajar senjata apapun dengan cepat. Di saat yang bersamaan, Ren X menjelaskan, "Bagaimanapun Yang Mulia, pipa kayu anugerah dari dewa yang Anda berikan pada saya ini benar-benar sangat kuat.
Jika saya mempunyai benda ini dahulu, saya mungkin tidak di posisi yang menyedihkan saat menghadapi iblis hybrid. Setelah itu, RNX berlutut di hadapan Kang Roland lalu melanjutkan memberikan kepada saya pautan seperti ini. Saya, RNX, tidak akan menjawabkan Anda. Melihat sikapnya yang seperti itu, Kang Roland pun membalas, baiklah, kau tidak harus berlutut padaku seperti ini. Setelah itu, Kang Roland pun mulai bertanya pada Bangkes Carter. Sekarang, Carter, apakah kau telah menguasai dasarnya? Sembari memegang senapannya, Bangkes Carter pun membalas, lapor yang mulia, setelah mengerti bagaimana memakainya. Tetapi, itu banyaknya produksinya. Mendengar hal itu, Kang Roland pun mulai menjelaskan, aku tahu, selain yang kalian punya di sini, 2 lagi sedang dirakit. Itu akan siap kira-kira 2 hari lagi. Zaman penemuan senjata api lebih sulit dari yang kukira. Tetapi, kita tidak punya banyak waktu lagi. Musim penyerangan monster iblis telah dimulai. Beberapa saat setelah itu, mereka bertiga sedang menaiki tangga benteng. Sesampainya di atas benteng tersebut, Kang Roland disambut oleh pasukan penduduk yang sedang berjaga. Salam yang mulia. Di saat yang bersamaan, Kang Roland bertanya pada RNX, apakah kau menemukan sesuatu tadi malam? Kang Roland yang melihat sikap prajurit penduduk tersebut pun berpikir, baiklah, aku harus mengajari mereka bagaimana memberi salam. Kemudian RNX menjawab, saya tidak menemukan jejak monster iblis yang mulia. Menurut pengalaman saya, tidak banyak monster iblis yang ada setelah salju pertama. Yang bermutasi hanyalah beberapa hewan lemah. Mendengar ucapannya, Kang Roland menimpali, tetaplah selalu waspada melawannya. Di saat yang bersamaan, salah seorang prajurit berteriak sembari menunjuk ke arah hutan. Tunggu, lihatlah ke sana. Kang Roland pun membalikkan badannya. Setelah itu, ia terkejut telah melihat ada seekor serigala yang sedang berdiri menghadap ke benteng. Kemudian, prajurit penduduk pun kembali menuturkan, ya Tuhan, bukankah itu monster iblis? Itu mengarah ke sini. Itu datang. Merasa keadaan yang sudah mulai gawat, seorang prajurit pemanah pun menuturkan, yang mulia, bisakah kita bunyikan tanda peringatan sekarang? Mendengar hal itu, Kang Roland pun menimpali, seperti latihan, kau yang menentukan kapan kau harus menyembunyikan trompet peringatan. Untuk keadaan ini, kau lebih berpengalaman daripada aku. Mendengar hal itu, prajurit pemanah itu pun lantas membentangkan panahnya sembari gemetaran, karena dirasa panahnya meleset. Prajurit itu pun menundukkan kepalanya, dan disaksikan pula oleh Kang Roland. Setelah itu, Kang Roland berpikir, sepertinya latihan membuahkan hasil agar selalu menjaga disiplin di dinding pertahanan. Melihat itu, RNX dan 2 prajurit tombak akan mendekatinya, lalu menuturkan, ketika kau melihat monster iblis, pertama kali kau harus tetap tenang mengamati. Hanya dengan itu, kita bisa tetap melakukan pengaturan pertahanan dengan cepat dan teratur. Di sisi lain, serigala tersebut sudah semakin dekat ke benteng. Serigala itu berlari dengan kencangnya dan matanya berwarna merah menyala. Setelah itu, Kang Roland pun memantau sembari berkata, lihat itu, sepertinya jenis serigala. Sembari membentangkan panahnya, RNX menjawabnya, benar, sepertinya itu belum terinfeksi untuk waktu yang lama. Dia bukanlah bahaya yang besar. Kang Roland pun kembali menambahkan, itu benar, terlihat seperti terinfeksi oleh napas di neraka. Dan serigala tersebut sudah berada di depan dinding, juga sudah bersiap untuk melompati dindingnya. Di sisi lain, RNX sudah siap untuk memanah serigalanya. Lalu menuturkan, hati-hati yang mulia, itu mungkin ingin melompat melewati dinding pertahanan. Bangkes Carter yang melihat juga itu ikut bicara, hati-hati yang mulia. Dan kemudian RNX pun yang telah berkonsentrasi untuk memanah. Tepat setelah serigala tersebut melompat, RNX melepaskan panahnya yang membuat anak panahnya melesat dengan kencangnya sehingga mengenai sasarannya dengan tepat. Setelah itu, Kang Roland pun langsung mengecek dan serigala itu pun sudah terkapar. Lalu, Kang Roland dan RNX pun merhatikan serigala tersebut. Lalu, RNX berucap, bagus sekali. Kita tidak membiarkannya melompat, atau itu akan menjadi bencana bagi kita. Sembari terus merhatikan serigala tersebut, Kang Roland pun berpikir, darahnya berwarna hitam. Apakah itu karena infeksi kekuatan iblis? Tetapi, mengapa penyihir
dapat tetap sadar setelah kebangkitan mereka. Jika aku mempunyai kesempatan nanti, aku pasti akan pergi melewati pegunungan. Setelah itu, Kang Roland bertanya, apa yang terjadi jika seseorang tergigit oleh monster iblis? Apakah mereka menjadi seperti monster? Mendengar hal itu, Arnex pun menjawab, tentu saja tidak. Biasanya mereka mati setelah tergigit. Jawabannya membuat Kang Roland berpikir, bagus. Ini bukan isekai bencana zombie, atau aku tidak akan punya teknik untuk membuat antigen zombie juga. Kang Roland pun kembali bertanya, bagaimana dengan daging mereka? Dapatkah kita makan? Mendengar pertanyaan Kang Roland yang konyol, Bang Scatter pun menjawabnya dengan nada tinggi. Yang mulia, bagaimana kita bisa memakan hal yang terinfeksi iblis? Mereka terinfeksi oleh sentuhan neraka. Anda tahu kan? Arnex pun menambahkan, kesatriamu benar. Aku pernah memberikan daging mereka kepada anjing, dan mereka mati setelah memakannya. Mendengar penjelasannya tadi, Kang Roland pun menimpali. Jadi begitu, sayang sekali. Arnex dan Bang Scatter pun terkejut setelah mendengar ucapan Kang Roland. Sayang? Setelah itu Kang Roland menjelaskan, kota perbatasan sedang krisis makanan. Jika kita bisa memakan daging dari monster iblis, musim dingin akan menjadi musim panen daging. Bayangkan saja, dengan adanya binatang gila yang lari dari hutan ke perbatasan kota, kita bahkan tidak memerlukan alat untuk berburu. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang prajurit berjalan menghampiri mereka untuk melapor. Lapor yang mulia, ada orang yang terluka. Mendengar laporan tersebut, Kang Roland pun langsung meresponnya. Terluka? Bukankah monster iblis telah dipanah mati tadi? Bagaimana orang-orang bisa terluka? Kemudian prajurit itu pun menjelaskan, menurut laporan dari rumah sakit perang, orang yang terluka bukan dari pasukan penduduk dinding pertahanan, tetapi berasal dari pekerja tambang di lereng utara. Di waktu yang bersamaan, Nana sedang termenung sendirian di dalam kamarnya. Lalu, ia pun bergumam, Di saat itu, tiba-tiba datang Night Angel yang membuat Nana kaget. Dengan mode bayangannya, seketika Night Angel pun sudah berdiri di pintu kamar Nana, lalu menuturkan, apakah sekarang kau bosan? Anak tidak di sini. Masih dalam keadaan yang kaget, Nana pun menjawabnya, apa? Night Angel? Hei, kamu nakutiku? Melihat Nana yang terkejut, Night Angel pun cuma bisa ketawa. Hah? Night Angel pun tertawa cekikikan. Kemudian ia berjalan mendekat padanya, lalu menuturkan, hahaha, Anda masih bekerja, jadi kemungkinan dia datang terlambat. Sembari memegang minumannya, Nana pun menimpali. Bekerja? Apakah itu membakar serpihan semen? Setelah itu, Night Angel duduk di kursi di depan Nana. Lalu ia mengambil minuman Nana sembari menambahkan, dari yang terlihat sepertinya begitu. Lalu, Nana yang kesal pun menimpali, hei, itu tehku. Setelah itu, Nana kembali termenung, lalu berpikir, aku juga ingin pekerjaan. Pangeran Roland memberitahuku untuk tetap tinggal di sini, menyembuhkan orang-orang kota. Itu tidak seperti aku tidak mau, tetapi itu terlalu menakutkan. Itu terlalu memalukan. Aku biasanya melatih kekuatan menyembuhanku, tetapi aku selalu terlalu takut menggunakannya ketika akhirnya diperlukan. Jika saja aku sekuat Night Angel. Di saat yang bersamaan, Night Angel sedang meminum tehnya. Setelah itu, ia berkata, sepertinya ada seorang yang datang. Tetapi itu bukan Ana. Baru saja Night Angel selesai berbicara, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka oleh seorang prajurit. Sembari berteriak, Nyonya Pine, tolong, mohon turun ke bawah, seseorang terluka berat. Mendengar hal tersebut, Nana pun langsung berdiri dan bersiap untuk ke bawah. Saat itu Kang Roland ternyata sudah bersama orang yang terluka untuk melihat keadaannya. Orang yang terluka pun hanya bisa berteriak, sakit sekali, wajahku tampan. Karena tak tega melihat orang yang kesakitan, lantas pria yang menemani orang itu pun menuturkan, Pangeran, tolong selamatkan dia, aku mohon padamu. Sembari terus menatap orang yang terluka, Kang Roland pun berpikir, apakah ini luka bakar? Apakah ada sesuatu yang salah dengan mesin uap di tambang Perairan Utara? Di sisi lain, Nana dan seorang prajurit sedang berlari menuju kamar orang yang terluka. Ketibanya di sana, Nana langsung bertanya, Yang mulia, bagaimana kondisinya?
Mendengar suara Nana, Kang Roland pun berkata, "Nana?" Setelah itu, tubuh Nana bergetar. Saya mendekati orang tersebut. Melihat hal yang tak wajar dengan Nana, sembari memegang kepalanya, Pak Tigui berkata, "Nana, anakku, kau baik-baik saja?" Nana pun hanya bisa terdiam sembari menelan ludah. Setelah itu, ia menghembuskan napas yang panjang, lalu membalas, "Aku baik-baik saja. Serahkan padaku, aku bisa melakukannya." Lalu, Nana pun menarik selimut untuk menutupi wajah orang tersebut. Tepat setelah di samping orang itu, sejenak, Nana pun berkonsentrasi terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, kemudian ia pun memulai melakukan pengobatan. Terlihat, selama Nana melakukan pengobatannya, ada sebuah cahaya dari balik selimut tersebut. Beberapa saat kemudian, pengobatan pun selesai. Setelah itu, Pak Tigui yang kagum melihat Nana, sembari memegang kedua pundaknya, ia menuturkan, "Wow, apakah ini kekuatan penyembuhan yang pangeran bicarakan? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Putriku, kau sangat hebat." Kemudian selimut yang menutupi wajah orang itu pun dibuka. Setelah melihat semuanya, prajurit yang bersama Kang Roland pun menuturkan, "Ini keajaiban. Itu hampir seperti dia belum pernah terluka sebelumnya." Dengan Nyonya Pain, selama musim monster iblis, semua orang dapat bertahan. Waktu itu, Nona Pain yang menolongku ketika aku terluka. Terima kasih banyak. Kang Roland yang kaget setelah mendengar ucapan prajurit itu pun berpikir, waktu itu, ia menyelinap keluar rumah untuk menolongmu. Jika kau membiarkan ayahnya tahu, dia akan marah. Di saat itu, tiba-tiba orang yang terluka pun tersadar. Ia mulai membuka matanya, kemudian ia menghembuskan napasnya. Melihat itu, prajurit pun berkata, dia bangun." Sembari menoleh ke arah prajurit tersebut, orang yang sakit itu pun mulai menuturkan, "Ini mimpi. Aku yakin, aku benar saja." Belum sempat orang itu menyelesaikan ucapannya, Kang Roland yang tersenyum pun menyanggahnya. "Ini bukan mimpi, kau masih hidup. Ini gadis yang telah menyelamatkanmu. Dia adalah penyihir dengan kekuatan penyembuhan." Beberapa saat kemudian, Kang Roland telah kembali ke kastilnya. Saat itu, di luar, salju masih turun dengan hebatnya. Baru saja ia membuka pintu kamarnya, dirinya langsung dikejutkan oleh Night Angel yang sedang duduk di ranjangnya. Wah! Mendengar hal itu, Night Angel pun berbalik lalu bertanya, "Yang mulia, bukankah kau terlalu tidak sabar untuk melakukan hal ini?" Kemudian Kang Roland pun menggantungkan mantelnya sembari menuturkan, "Apakah yang kau bicarakan tentang Nana?" Setelah itu, Kang Roland langsung teringat dengan kejadian tadi di rumah sakit. Setelah Kang Roland memberitahu bahwa Nana adalah seorang penyihir, orang itu pun langsung kaget. "Penyihir? Yang mulia, bukankah penyihir adalah iblis?" Mendengar perkataannya, Pak Tigui yang kesal pun langsung menimpali. "Apa yang kau katakan? Putriku tak ada hubungannya dengan iblis." Nana yang ketakutan pun memegang erat tangan Kang Roland. Setelah itu, Kang Roland pun menambahkan, "Dia adalah orang yang menyelamatkan nyawamu. Apakah kau pikir iblis akan menyelamatkan nyawamu?" Mendengar perkataannya, orang itu hanya bisa terdiam mematung. Kemudian, ia langsung beranjak dari tempat tidurnya dan langsung bersujud di depan Nana. "Tolong, maafkan atas kesalahanku. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Nona Fine." Mendengar ucapan tersebut, Nana pun tersanjung. Kita kembali ke masa sekarang. Saat ini, Night Angel menuturkan di kamarnya. Berita tentang Nana adalah seorang penyihir pasti akan bocor. Dia takut tidak akan pernah lagi hidup seperti manusia normal. Setelah terbengong, Kang Roland mengambil sebotol minuman lalu menimpali. Tak ada waktu yang tepat lagi selain sekarang. Aku ingin Nana menggunakan kekuatan penyembuhnya sebelum musim penyerangan monster iblis. Tidak mungkin untuk terus menjaga identitasnya. Setelah itu, Kang Roland menuangkan minuman tersebut ke sebuah gelas, lalu melanjutkan, "Karena perbatasan kota sangat kecil dan terus terpuruk, gereja sangat sedikit memiliki pengikut di sini. Bahkan tak ada satupun gereja di sini." Mendengar hal itu, Night Angel pun bertanya, "Ini adalah rencanamu selama ini?" Kang Roland pun memegang gelas tersebut lalu memberikannya ke Night Angel, sembari menjelaskan, "Tentu saja,
badai salju akan segera menutupi jalan ke Longsong, Stronghold. Dermaga ada dalam kendaliku. Mereka tidak akan mendapatkan berita tentang perbatasan kota. Kita punya waktu 3 bulan untuk membalikkan persepsi bahwa penyihir adalah iblis. Pikirkan ini. Penambang yang diselamatkan Nana, tidak hanya mereka akan tidak takut dengan kekuatan penyihir. Mereka akan melihat Nana sebagai malaikat pembangkit. Selama mereka tidak mati di tempat, Nana akan memberikan mereka kehidupan lagi. Ini akan sangat meningkatkan moral pasukan. Walaupun aku tidak bisa merubah cara berpikir mereka, paling tidak aku ingin menanamkan benih untuk pemikiran baru ke dalam pasukan. Dengan ragu-ragu, Night Angel pun kembali bertanya, dapatkah ini benar-benar dilakukan? Mendengar hal itu, Kang Roland pun menjawabnya, tanpa langkah ini, kita tidak dapat mengetahui jawabannya. Setelah mendengar semua penjelasannya tadi, Night Angel pun tersanjung, lalu kembali bertanya, mengapa kau ingin melakukan ini kepada kami, para penyihir? Yang awalnya, Kang Roland cuma memegang gelas. Kini, ia mengangkat gelas tersebut sembari kembali menjelaskan, bukankah sudah aku bilang, perbatasan kota tidak peduli tentang kau lahir sebagai apa. Aku harap sampai waktunya, penyihir akan bisa hidup sebagai orang bebas di wilayahku. Jawaban Kang Roland pun membuat Night Angel semakin tersanjung. Sambil memandangi persiapan yang ada di sana, Night Angel kembali berkata, mohon maafkan aku untuk kebohonganku sebelumnya. Tak disangka, setelah mendengar perkataan tadi, Kang Roland pun sangat terkejut. Kebohongan? Kemudian Night Angel pun mulai menjelaskan, saudariku, dari asosiasi penyihir, berkelana terlalu lama. Mereka tidak ingin lebih, hanya tempat yang aman untuk hidup, walaupun istana seperti ini. Kang Roland pun menanggapinya dengan santai, tapi tiba-tiba saja, ia terperanjat karena ia menyadari maksud dari ucapan itu. Tidakkah itu sama seperti di penjara? Tunggu, kau bilang kau membawa mereka ke sini? Night Angel melanjutkan, tetapi dengan melakukan itu, kau akan menjadikan gereja sebagai musuhmu. Sambil berjalan ke arah jendela, Kang Roland pun menimpali. Walaupun mereka tahu, mereka terpusat ribuan mil jauhnya. Itu mustahil untuk mereka melewati Grey Castle untuk menghukumku. Itu akan memprovokasi keluarga kerajaan. Setelah berada di depan jendela, kemudian ia pun memandangi langitnya lalu melanjutkan. Kita akan memulai dari perbatasan kota dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan gereja. Dengan begitu, aku akan menciptakan dunia di mana penyihir dan orang biasa hidup berdampingan, mengatur Grey Castle, bahkan mungkin seluruh kerajaan. Di tempat yang berbeda, di kediaman Grey Castle, seorang pangeran beserta para pengawalnya yang menunggangi kuda sedang bergegas untuk menuju mendekati Grey Castle. Ketika mereka sedang menunggangi kudanya dengan sangat kencang, tiba-tiba pangeran tersebut menarik tali kudanya dengan mendadak, sehingga kuda mereka pun langsung berhenti. Sambil memandangi kastilnya, kemudian pangeran itu pun berkata, aku akhirnya telah kembali. Di saat itu, ada sebuah kembang api yang menembak ke atas, dan ia pun melihatnya. Wah, sebuah tanda. Bersamaan dengan meletusnya kembang api tersebut, sang pangeran berkata pada seluruh pengawalnya, ternyata, nama pangeran tersebut adalah Geralt Wimbledon. Ia merupakan seorang pangeran pertama dari kerajaan Grey Castle. Waktu telah tiba, masuk ke kota. Di saat setelah itu, jalan masuk menuju kastil pun terbuka. Mereka pun langsung masuk ke dalam kastilnya. Setelah di dalam kastil, Geralt pun berhenti bersamaan dengan bersambutnya oleh prajurit kastil. Seraya menuturkan, aku di sini untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, Ayahanda. Salah seorang prajurit pun mendekat sembari menuturkan, Yang mulia, saya telah menunggu Anda kembali. Lalu, Pangeran Geralt pun menimpali. Kau melakukannya dengan baik. Apakah penjagaan telah berganti? Sembari setengah membungkuk, pria itu pun membalas, Yang mulia, ada sedikit masalah di dalam rencana. Karena ada pergantian personil. Saya hanya punya waktu untuk mengganti para penjaga raja. Mendengar hal itu, Geralt pun menanggapinya. Lupakan itu. Aku hanya perlu 2 penjaga untuk mengikutiku. Sisanya akan menjaga pergabangan daripada pengganggu. Mendengar hal itu, prajurit itu pun menimpali. Benar, tak ada yang bisa menghentikan Anda. Lagi pula, Anda adalah kandidat pertama untuk menjadi raja di kerajaan Grey Castle. Dan juga ramalan bintang yang melambangkan pergantian raja telah berpindah dari matahari. Dan itu, aku benar-benar keluar dari jalurnya.
kurang dari 4 bulan. Mungkin Anda tahu apa tanda bintang ini artinya. Yang mulia, apakah Anda akan lanjut mendengarkan? Sembari mendengar ucapan dari prajurit itu, pangeran pertama, Geralt, seketika langsung teringat pada masa lalunya. Ketika itu, ia beserta kedua adiknya sedang bermain di sebuah taman. Setelah itu, Geralt menuturkan, "Ya, aku mengerti. Ini artinya aku akan bertarung melawan aturan raja dan mewarisi tahta." Beberapa saat setelah itu, Geralt beserta para pengawalnya sudah berada di lorong istana. Langkah pangeran Geralt pun berhenti sejenak di depan sebuah pintu. Ia mencium sebuah bau yang tak asing di hidungnya. Mengapa ada bau darah? Pengawal pun tak merespon ucapan pangeran Geralt. Ia malah berkata yang lain. "Yang mulia, raja telah memanggil pelayan siang hari dan dia telah melihat kami mengganti penjaga. Tenanglah, kami telah mengurusnya." Setelah mendengar semua ucapan dari prajurit itu, Geralt pun terkejut sembari menggerutu. "Pelayan? Ayahanda tidak pernah menyentuh wanita semenjak ibunda meninggal." Sontak, Geralt yang panik memasuki kamarnya tiba-tiba. Dan saat ia berjalan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, yang janggal di sana. Ini sangat tenang. Bawahannya pun menimpali. Bukankah itu bagus? Tidak banyak penjaga di sini. Anda akan dapat bergerak dengan bebas. Tibanya di depan pintu kamar ayahnya, Pangeran Geralt pun menghentikan langkahnya. Lalu, ia mengeluarkan pedangnya, sembari menuturkan, "Aku tidak pernah perlu untuk datang ke sini secara sembunyi-sembunyi. Aku terang-terangan datang ke sini untuk mendiskusikan tentang mewarisi tahta dengan ayahanda. Tetapi, jika aku tidak dapat memujuknya, aku harus memilih cara yang berbeda untuk melakukannya." Namun sayangnya, ia kembali dikejutkan karena mencium sesuatu yang sangat janggal di sana, lalu berpikir, bau darah yang sangat kuat. Karena penasaran, ia pun mengintip dari balik pintu, dan terlihatlah ada banyak bercak darah di spray ranjang ayahnya. Ia pun sangat terkejut setelah melihatnya. Lalu, Pangeran Geralt yang panik pun dengan keras langsung menendang pintu kamarnya. Setelah pintunya terbuka, ia kembali dikejutkan setelah melihat Raja Wimbledon ketiga, Raja Tiragai Castle, ayahnya sendiri yang mati dengan belati masih tertancap di dadanya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah di sampingnya ada seorang yang berdiri, dan ternyata itulah pangeran kedua, Timothy Wimbledon. Geralt yang kebingungan pun bertanya, "Apa? Timothy? Apa yang kau lakukan?" Pangeran Timothy pun membuka kedua tangannya. Terlihat tangannya yang telah dipenuhi darah. Sembari melangkah mendekati Pangeran Geralt, ia pun menjawab, "Seperti kau saudaraku, aku tidak ingin melakukannya seperti ini." Saat kemudian, tiba-tiba saja datang gerombolan pasukan yang masuk ke kamar tersebut dan langsung mengepung Pangeran Geralt. Karena ia merasa terpojok, ia pun menuturkan, "Jadi, ini semua adalah jebakan yang kau buat, Timothy." Setelah mendengar ucapannya, lalu Pangeran Timothy pun menjelaskan, "Pertarungan perebutan tahta hanyalah sebuah permainan. Aku tak pernah berencana bermain sesuai aturan. Dan juga, saudari ketiga tidak pernah berencana untuk bermain dengan adil. Dan tentu saja, kau juga. Jika tidak, mengapa kau pergi ke tempat raja setelah kau mendengar tentang rasi bintang dari Sarjana Ansgar?" Penjelasannya sontak membuat Pangeran Geralt terkejut seketika. Di saat itu pula, Pangeran Geralt langsung menoleh ke arah kakek gondrong sembari berteriak, "Sarjana!" Setelah melihat kemarahannya, Pak Ansgar, kakek gondrong itu pun menjelaskan, "Oh, aku tidak berbohong kepadamu tentang bintang yang menjauh dari matahari. Artinya, akan ada jalur yang terbagi dan jalur yang benar. Tetapi, itu juga berarti ada mereka yang jatuh." Mendengar hal itu, Pangeran Geralt pun malah semakin marah lalu berteriak, "Timothy Wimbledon! Raja telah berbaik hati kepadamu dan memberikan wilayah terbaik dan berpikir kau orang pertama yang berkhianat. Kau benar-benar iblis di neraka." Pangeran Timothy pun terdiam dingin. Setelah itu, ia menimpali, "Kau sungguh berpikir seperti itu? Saudaraku, katakan saja kau gagal memujuk raja untuk memberikan tahtanya padaku. Apakah kau akan berhenti di sini, berhenti berbohong kepada dirimu sendiri?" Saking emosinya, setelah mendengar semua perkataan Pangeran Timothy, Pangeran Geralt pun gemetaran. Dan video kali ini diakhiri dengan,
sembari memegang pedangnya yang mengarah ke arah Timothy. Kemarahan Geralt pun telah memuncak dan tak bisa ditahan lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.